Sudah kita mulai. Halo, Assalamualaikum. Salam, Teh Gantini, Kang Suana. Apa kabar, Van? Sehat? Alhamdulillah, Teteh apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Dikasih WFH, jadi banyak semakin melang. Oh, tapi kan santai Eva ya. Alhamdulillah. Cuman kalau ini gara-gara dipanggil Giant itu perwujudannya luar biasa. Makanya saya bilang sekarang ke teman-teman, jangan manggil aku Giant lagi. Teori The Secret mewujudkan. Udah bagus Giant. Apa kabar Kang Subur. Suana? Sok itu dah. Jangan memperkuat energi, karena itu perwujudannya benar. So, Fani apa kabar Fani sehat? jangan-jangan Kang Suana juga sama Fani jangan ketemu kali ya, karena banyak WFH juga kali ya. Jarang. Fani sibuk. Tapi baru tadi Jadi, ketemu, soalnya Kang Suhana baru dilantik jadi Waduk 3. weh, selamat, Barokallah. Amanah kan. Coba kalau Mendingan ini boleh ngoplen, nanti ditagih ini traktiran. ya. Enggak. Untung tidak boleh PPKM, Sena. Sesuatu. Ganti ini tinggal di mana sekarang kan? Bandung, saya jadi orang Bandung lagi sekarang. Oh gitu. Emang tanah Sunda itu tidak bisa membuat ini yang balik lagi. Sebelumnya Udah Emang pindah keliling-keliling kemana? kemana-mana. Ya Pindah kan kemana tuh? udah sempat di Jakarta tinggal, udah sempat di Oh, Jawa, udah oh, tinggal balik lagi di Bandung. Gitu. aduh ya Allah. Kang Suhana udah tambah muda ya kelihatannya ya Fan ya. Teh kenapa? Ganti ini ya. Tambah muda, alhamdulillah. Tambah muda kesini. Allahu Akbar, tambah muda. Aduh, Kang Sono sok gitu, sieun ditagih. Sieun ditagih traktiran. Asa nggak berubah, pernah ngisi acara mahasiswa ya tahun berapa waktu itu asa nggak berubah loh. Amin, alhamdulillah ya. Semoga dengan energi positif selalu berjiwa muda. Makanya kan sekarang mungkin karena kebiasaan ya, orang juga manggilnya nggak ibu, manggilnya cegan gitu ya di umum teh. Jadi mungkin panggilan itu pun menjadi jiwanya jadi muda. Iya, jadi ingat zaman almarhum Kang Epi ya. Kang Ah, Epi kan walaupun umur udah nambah, tapi kan dipanggil Akang gitu. terus ya. Makanya tetap beliau selalu berjiwa muda. Ngan dulu lucu gitu almarhum saya suka almarhum suka nanya, Ah. "Ari nama kamu teh Giant aslinya siapa?" Oh jadi dari dulu dikenalnya teh Giant, teh teh teh. Iya, apalagi pas lagi profesi itu kan cuma sedikit. Ah, Apa angkatan saya cuma berdelapan. ah, Jadi Kang Epi teh kan apa satu-satu banget ya kalau karena sedikit. ah. Semua teh kan manggil saya Giant. Jadi Kang Epi pun manggilnya Giant. Kamu Yang teh bilang, nama aslinya siapa sih? Siapa sih kenal kamu Giant? oh Iya, di fakultas mah. Ya di kampus lah. Semua pada kenalnya nama Giant gitu. ya, Cuman kan alumni juga ada teman-teman yang suka komen matak tuh ganti ini tong mau dipanggil Giant. tapi setelah ini Ini nunggu Kang Prima dulu ya. Kita baru mulai ya. Nunggu Kang Prima masuk baru mulai ya. oke. Ya.
Ganti ini kita mah terakhir yang waktu itu ya main kemana gitu ya sama Lab ya. Itu Terakhir yang teh ke Cibodas, yang ke gunung gunung apa teh yang di itu teh? Gunung apa sih yang di puncak? Gunung Gede. oh Gunung Gede Gunung ya. Gede. Hmm, Saya dulu masih terakhir itu ya. lumayan seling, lumayan lah. Masih bisa naik walaupun tuh nyampe akhir di tengah berhenti. Ya lumayan. Kalau sekarang mah outbound pun saya nggak berani handling, selalu punya tim. Karena outbound Oh, pun kalau outdoor gitu ya, acara outdoor cuman ini sih game-game gitulah, game-game menarik sih masih bisa handling. Kalau udah outbound, pasti saya pegang ini, pegang ada Hmm, master game. Soalnya kan butuh kekuatan fisik, kan tuh lucu. Ada games buat peserta saya yang harus Amruk. ditolong. Iya, Yang aduh amruk lah suara ini ya. luar biasa. Kang Suana nggak aktif Dia di mana-mana, cinta tanah air. Atau mm-mm. suka ikut ini juga, ikut juga sama teman-teman. Udah mundur dari dunia persilatan. Oh iya gitu? Mm-mm. Oh, dulu suka ikut siapa? Dia oh Buria ya biasa lah Buria kan Oh, gitu. mm-mm. Mm-mm. Terus Ya, biasa siapa tahu kapan-kapan saya mandiri-mandiri. mengundang kan, menggunakan Suhana, menggunakan Fani. Saya kan punya IG live setiap Sabtu tuh, hmm, namanya Hot Talk. Nah, Hot Talk. Jadi saya mengundang juga untuk ngobrol, sharing tentang apapun lah gitu. Bisa ya hmm. nanti Van Oh, sama Kang Suhana. ya. Insya Allah teh, aku kayaknya harus bikin IG dulu ya. Saya teh manusia tak berinstagram. Ah, lah terus, Ya, akunnya Ika Fani bareng sama aduh, dirimu memang patuh terhadap manusia. terhadap Jadi, zaman now mah harus. iya sih. Harus minimal untuk komunikasi, apalagi zaman sekarang ya. Iya, Banyak info-info kan bisnis aja lewat IG banyaknya. Sekarang jarang pakai Facebook. ya mesti dia Lebih akan putusannya mesti dievaluasi. ya. Ya Allah, Ya Gusti. mudah. Nggak apa-apa. Yang penting tidak ada kata terlambat. Iya betul ya. Insya Dari Allah. ya. Tidak ada kata terlambat. Yang penting ini. Yang penting nanti on. Betul, betul. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin, mudah-mudahan. Lagi sekarang masih kena ini ya. Masih kuliah juga belum offline ya? Kayaknya Ada sudah, udah mulai Oh sih, udah? udah. Oh. udah mulai. Full, tapi Cuma aku hanya beberapa aja. terbatas untuk angkatan-angkatan yang nggak pernah ke kampus lah kan gitu. Tapi kelasnya beda-beda Hmm. misalkan angkatan Hmm. 2000 ada 6 kelasnya yang offline yang mana di mata kuliah apa kan gitu bagi-bagi. Hmm. Iya, iya, iya. Oh gitu. Ya bagus lah, soalnya kayaknya boring banget ya kalau nggak ketemu sama temen kan, temen itu ini obat yang paling kuat. Iya benar teh. Soalnya Pusing-pusing, ketawa-ketawa, nongkrong, apalagi di Unisba tuh enaknya ada tongkrongan tangga batu gitu kan. sekarang teh nanti ini di kampusnya asri pisan karena sepi. Oh iya, Karena sepi, nggak ada yang dateng kan? kirain ada ditambahin tanaman gitu. Emang ditambah, tapi karena emang nggak ada orang kan, jadinya maksudnya Oh emang benar-benar. iya. Oh, tapi ya Heeh. lucu kayak misalnya kayak tadi kita gitu antara dosen sama mahasiswa tuh saling ini siapa kayak gitu karena kita udah lama banget nggak ketemu kan sama mahasiswa. Iya, nah itu ya. Yang kasihan malahan yang mahasiswa baru juga ya. Mahasiswa baru yang memang di awal tidak ada taruh, berarti kan? Atau ada taruh? Jadi mahasiswa angkatan 1920 itu kebanyakan Zoom kan. Jadi mereka nggak pernah ke kampus. Nah itu. Tiba-tiba ketemu, jangan-jangan sempat duduk barengan sampingan padahal itu satu kelas gitu kan. Benar. Mm-mm.
Makanya offline itu segimanapun hebohnya, tapi tetap beda ya dengan online. Beda Online itu ini apa banyak kekurangannya dalam hal chemistry-nya. banget. Halo Nah, Prim, Prima Assalamualaikum. bergelap-gelapan lagi di mana Prim? Belum Masih salam warahmatullahi terjebak wabarakatuh. di perjalanan. Assalamualaikum Teh. Oh, Masya Allah, Yati, Via Teh Manila tuh, Fani, Kang hati-hati. Suhana. Mudah-mudahan sehat selalu ini. Terima kasih banyak. Waktu Amin, luangnya amin, amin. suhu-suhu senior semua. Wes. Teh, Pak, tapi itu saya mah mau karena mengucapkan selamat dulu takdir sama Allah, Allah hadirkan lebih duluan. ini mau mengucapkan selamat dulu ini sama Bapak Wadek 3 baru ini. Nah, itu waduh, kita dibahas sama kita. waduh. Coba kalau kita bisa offline, pasti ditagih, traktir. Ditraktir mau di mana gantinya sama Teh Pani dibayarin. Guys, luar biasa. Pan, catet Pan. Prim, catet nah. Tiap. 4 orang ya, 4 Prima, orang itu PPKM boleh. Boleh bener. Kita pilih tempatnya. Tinggal nunggu Kang Edo ya. Nanti Prim ya, Kenapa Prim Kang? diagendakan Ika sama jalur 3 diagendakan traktirnya Teh Gantini sama Teh Pani. Oh, siap. Ay, Prima juga belum traktir. Berarti ini yang saya mantap. Catet. Dicatat Pegang dalam sama- hati kan Suana, bukan cuma dalam pikiran. Iya. Teteh, sebelum dimulai mah hatur nuhun pisannya Teh Fani, Teh Gantini, Kang Suana waktu dan kesediaannya. Mudah-mudahan ke depan juga banyak kegiatan kolaborasi yang lebih punya dampak yang lebih baik lagi ke depannya Teh. Amin. Di anak- Sekarang juga kalian lah bagi saya. Ininya program-programnya. Ya, Teh, Lanjutkan, alhamdulillah itu Bang. dukungan anggota pengurus semuanya dan yang luar biasanya para pengurus Teh punya inisiatif dan energi kerjanya mah luar biasa. Hatur nuhun ini juga buat teman-teman dari bidang internal. Sudah berhasil menghadirkan suhu-suhu senior ini Tuh, kita kumpul di tengah berarti. kesibukannya yang luar biasa. Bertiga ini luar biasa ya, terima kasih. Saya lagi hatur nuhunnya Teh Fani, Teh Gantini, Kang Suhana. Sami-sami menyimak. ya, sami-sami. Mangga izin pamit ya Teh. Mangga. Sama nanti ada Kak. Ya, nuhun juga Prim. Assalamualaikum Nuhun ya, Via Manila ya, lagi di jalan. Amin, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Hati-hati. Kita mulai aja kali ya, sambil nunggu Edo ya. Biar waktunya kan sampai jam 8. Nah, ini saya keamanahin nih dari panitia. Biasa mungkin kayak memang saya seksi wajahnya, wajah tukang cuap-cuap. Jadi, Akang Teteh. Halo Edo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Salam kenal. Stefani. Edo nih dekat banget angkatannya sama saya 2010. Iya, deket-deket banget beda setahun ya. Ya, saya kan 2009 kan. 2011. Aduh, Edo anak nggak muda. kelihatan mukanya Edo. Edo deketin itunya kamera. Nah, Iya, euy. Jelas ya, Teh. kameranya itunya handphonenya mendingan disimpan di satu tempat biar nggak goyang-goyang. Siap, Teh. Ya, kita mulai aja ya. Jadi obrolan hari ini nih ketitipan pesan dari panitia, yaitu kita sebenarnya ngobrol santai tentang kesan-kesan kita zaman dulu masih kuliah. Jadi apa sih asal mulanya kita juga memilih psikologi gitu. Ya, dan bagaimana selama kita berada dalam upaya menjalani kuliah itu kayak apa? Sok Mangga mau mulai siapa dulu? Yang paling senior. Dari yang muda dulu. Yang paling senior. Berarti Edo. Oh ya udah Edo aja. Edo yang senior, Edo. Do, coba Do. Ya, Edo senior, Gimana, kita Do? paling muda. Ya. kan ini beda-beda semua ya kan, Kang Tete ya sebenarnya kan. Apanya yang beda-beda, Dok? Beda setahun kan sebenarnya kan ke Ya, udah kedekatan. Oh. deketan. Ya, pengalaman. Jadi ini Teh cerita pengalaman Teh. Apa yang
dasarnya memilih psikologi, terus gimana selama kuliah itu apa yang dirasain? Atau perjuangannya kayak apa sih ketika kita kuliah di psikologi di Oh, Unisba ya? kalau kalau pilih psikologi mah karena waktu itu teh ada tukang pisang selimut teh, bentar ya ini ada tukang Ada ini, ada iklan di belakangnya. ada tukang zupa-zupa lewat. Ya, kalau pengalaman kalau milih jurusan psikologi mah karena waktu itu teh sebenarnya daftarnya mah ke filsafat Unpar sih sebenarnya mah awal mulanya teh. Cuman Oh. sama orang tua teh ini ngapain sih masuk jurusan filsafat. Kayak malah Jadi, masih ini yang kata-kata luar biasa. jadi akhirnya kayaknya yang masih mendekati psikologi lah dan akhirnya masuk ke psikologi Unisba gitu. Itu terus kalau kenapa pilih psikologi mah terus selama di kampus mah dulu kebetulan ya selain kuliah mah ya organisasi-organisasi gitulah teh sekalian nyari wanita gitu teh kan. Jujur. Itu memang bagusnya laki-laki di psikologi selalu jujur. Dapat itu, Dok. Nyangkut Yang dicari, Dok, yang dicari dapat nggak? dapet, alhamdulillah dapet Kang. Oh, Masya Oh, Allah. dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kurang lebih mah begitulah kalau dari saya Pak. Oke, nuhun Sampai Edo. dapat yang dicari aja. Luar biasa. Sampai targetnya pun selain kuliah ya, target dengan pasangan hidup itu sudah dapat. Luar biasa, hebat. Ayo Pan, nyambung Pan. Iya, kalau aku sih sebenarnya karena dari SMP kali Teh Ganti ini pernah kebetulan aku kan asalnya dari Banten ya, dari Cilegon. Nah itu tuh kebetulan di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Cilegon itu ada psikolog. Dan kebetulan temannya ibu aku, jadi kalau misalnya ibu aku ngobrol sama tante itu, namanya ini alumni psikologi Unisba juga, namanya Ibu Tintin, nggak salah. Tapi karena beliau suaminya namanya Pak Koswara, jadi saya dulu manggilnya Tante Koswara. Jadi waktu lihat ibu aku ngobrol sama Tante Koswara itu seneng gitu karena oh begitu ya, maksudnya ngebantu orang dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau saya ada serius sih alasannya, jadi ketika melihat sosok psikolog itu saya kayaknya asa pingin kuliah di psikologi. Jadi ya sebenarnya inspirasinya dari psikolog juga kalau aku begitu Kang Teh Gantini. Wah, mantap itu bener-bener luar biasa. Berarti modeling ya? Modeling ngelihat orang ya? Kalau lihat orang. Kalau Kang Suana aku perjuangannya gimana? Perjuangan selama di perjuangannya lumayan ya Teh, karena kalau zaman aku kan kurikulum zaman dahulu banget ya, nggak dahulu banget sih, tapi kan lumayan ya, maksudnya aku mah berada di situasi yang kalau dapat nilai itu rada susah kan Teh Gantini. ya. Jadi bahkan kalau betul lah, jadi kalau di angkatan aku tuh yang IPK tertingginya aja saat aku lulus itu cuman di 3,3 saat itu. Kalau sekarang kan alhamdulillah tuh kita adik-adik tingkat kita tuh Teh Ganti ini membanggakan banget, sekarang mereka banyak yang cum laude kan gitu. Mantap, alhamdulillah. Dan karena memang dulu ya mungkin ada pergantian kurikulum ya alhamdulillah gitu. Tapi jadi dulu itu memang kalau untuk dapat nilai B itu upayanya luar biasa, apalagi beberapa mata kuliah psikodiagnostik ya itu Teh Ganti. Wah, itu suatu. Memang lumayan sih, tapi kalau saya sih maksudnya ya perjuangannya di situ sih, belajarnya harus kenceng dan lain sebagainya. Dan kalau dulu sih saya ada salah satu cerita lucu nih Teh Ganti ini. Saya kan dari maksudnya ketika di semester 1 itu masih ini Teh Gening Teh masih culture shock. Jadi kan dari SMA masih suka. Semester 1 ada kuis psikologi umum sama Bu Yayu. Terus ketika kuis saya dapat nilainya jelek. Nah, tapi di situ titik balik aku di situ Teh Gantini. Jadi
dari situ baru ngeh kalau oh iya benernya kalau di psikologi mah belajarnya harus bener gitu biar dapat nilainya bagus dan lain sebagainya. Ya dari situlah aku baru tergugah untuk bener-bener Inspirasi gitu ya. ya. Jadi thanks to Bu Yayu. Bu Yayu. Oke sih. Ya, mangga suhu suhu. Tuh. So. Iya, saya ganti nih. Kalau saya ini agak unik kan ya, gitu. Tapi mirip sama Edo, cuma beda pendekatan. Uniknya Sama-sama gini, dapat. Ganti ini tahu Kang Tobus nggak? Tahu. Tahu ya. Nah, ini saya bocorkan aja ininya rahasianya ya. Saya memang angkatan 92, padahal palsu. Aslinya mah 89. Waduh. SMA-nya 89. Sama Tobus sama. Ada 3 di angkatan 92 itu yang angkatan 89 masuk 92. Kalau Kang Tobus Tapi itu bagus gagal kelihatan 92 kok. gitu. Kalau kalau Kang Tobus gagal di kedokteran, kalau saya gagal di perdukunan. Nah, sama-sama masuk gitu. Mirip kayak Edo, kalau saya justru kan usia-usia segitu cari identitas ya. Tapi pendekatannya mau pendekatan filsafat. Justru saya tertarik filsafat. Cuma teman saya yang di UPI, yang di matematik UPI itu, aya ge cenahna filsafatna di Unpar, ya Kristen eta mah. Kalau sekurang teh entong atuh kan gitu. Sama gitu, Dok. Terus jalan-jalanlah ke Taman Sari. Di Taman Sari dulu itu 92 itu banyak yang bercadar mahasiswinya. Iya. Saya tanya ke temen yang di UPI itu, ari ieu kampus naon? Unisba cenah. Juga orang Arab saya dieu aya naon di dieu. Gitu ya. Cari Dulu jurusan dibilangnya juga Universitas Balad Allah. Temanku namanya Ayi ya yang di UPI itu. Saya tanya, kalau di sini yang banyak filsafatnya jurusan naon gitu ya. Bahasa Sunda biasa kan gitu. Sok cari saya psikologi tah yang banyak filsafat. Nyobain aja, Iya. nyobain tes gitu kan. Iya. Kalau saya nyobain tes. Pertama nggak masuk Pan gitu ya. Karena saya itu nggak lulus SMA. Saya mah lulusnya nggak lulus SMA, saya mah lulusnya SPG. Serius? Oh, serius. Jadi Iya. guru kan sekarang jadi dosen atau cucok. Jadinya akhirnya saya lihat ya Kang Umar PGA, Kang Agus Supriyadi juga sama PGA, pendidikan guru agama dua-duanya. Cuma saya Masya Allah. itu 2 orang itu nggak lulus SMA sama, lulusnya SPG itu. Tapi jadi dokter semua. Tapi alhamdulillah ya menjadi guru dengan level yang malahan sama Allah ditingkatkan lebih Ya naik. betul. Ya, nah gitu. Ya gitu, cari masuk gelombang keduanya masuk, alhamdulillah kan gitu. Ya udah gitu kan. Semester 1 sampai semester 4 saya sambil kerja di Yayasan Wanita Kereta Api. Karena masuk semester 4 harus praktikum, sudah nggak bisa kan, harus 100% ya. Ya. Jadi saya tinggalin kerja kan gitu ya. Nah saya masuk full aja kan gitu. Nah yang biasa lah kalau teman-temannya di mana saya kos, disitulah numpuknya kan gitu. Apa ya dan ini anak-anak 92 ya. Itu geng-geng itu aja 92 kan gitu. Nah kita mah Pan dulu dari angkatan 93 ya Pan ya. Ganti masih ke 89 ke atas itu masih lengket gitu ya. Ya. Angkatan-angkatan atas itu. Mulai ke sini kan dengan angkatan atas mulai longgar ya. Longgar, gitu. iya. Kalau dulu mau main bareng, segala bareng dengan suhu-suhu yang lebih. Nongkrong bareng. Kang Andes, Kang Aji Rasa, ya kan gitu. Banyak, sampai kan, ke gitu. Atas ya, sampai Kang Dana juga dulu masih suka ikut nongkrong. Nah, mungkin di 92 agak uniknya karena laki-lakinya gak banyak kan waktu itu. Jadi mengelompok dan ada satu hobi yang sama, naik gunung kan gitu. Iya. Ada beberapa gunung lah, sampai Merapi, Ciremai berapa kali kan gitu. Terus 92 tuh.
Sampai pernah bilang, lucu naik gunungnya kan bukan orang-orang yang terdidik itu ya. Jadi kemampuan survivalnya biasa-biasa aja lah ngakunya Ya, itu. Jadi kadang naik gunungnya itu Tarzan lah ya kan gitu. ya. Simpen tas di mana aja kan gitu. Akhirnya Nggak tasnya karena mungkin hilang. nggak punya wawasan ini ya, nggak punya wawasan untuk Nggak punya itu mah hanya ya gitu-gitu aja lah kan gitu. hebat ya, Nah luar di situ biasa. ya gitu kenangannya di situlah kan di praktikum. Kalau praktikum kenangannya paling repot itu cari OP anak kalau saya. Nah, Oh, benar. Anak Saya jadi susah punya kalau saya. pengalaman tuh sampai anak. apa teh? Kan saya cadel, Van. Heeh. Hmm. Cadel kan. Ada beberapa materi WPPSI gitu kan, WSC itu kan harus ada mengulang kata kan. Iya Kata betul. Kang Ilmi dulu bilang ke asisten yang nilai saya, ganti ini dianulir masalah kalau salah dari OP-nya. Kan kalau misalnya diulang ya ada sisir, dia nulisnya sisil. Sisil kayak gitu. Kata Kang Ilmi dulu kalau nggak dibilangin nanti dianggapnya anaknya yang salah nangkep padahal Waduh. memang anu nah itu pengalaman itu. Terus Kang, gimana Kang? Ya, nah itu yang paling sulit di situlah OP anak mah repot ya, sambil saya sampai sekarang Pan yang suka diceritain Bu Nini, saya manggil anaknya itu manggil Bu Nini, Istana. Saking Padahal nama Oh, anaknya bukan. ya. Masya Allah. Iya, waktu ngambil data itu grogi mungkin ya. Ke Iya. anak nggak bisa, jadi manggilnya itu Istana. Padahal Istana itu pembimbingnya. Luar biasa. Nah gitulah menarik kalau di proses kuliah itu, kalau di proses sosialnya mah ya naik gunung kan gitu di ujung-ujung ketika sudah pada jauh sama temen-temen kan gitu. Ya. Manakala skripsi kan biasanya kebetulan saya itu kan transisi dari Ya, 92 itu kurang mulai kurnas ya. gitu kan. Ah, Ketika 92 tuh transisi kurnas itu, mulai 92. ya Ya. Iya, ya di situ kan. angkatan yang paling nanggu kagok itu. Oh. Ya. Ya Nah ya. kebetulan saya masuk di Kurnas ketika dikonversi habis ya mata kuliah tinggal skripsi. Jadi Mm-mm. bukan karena pinter Pan lulusan pertama itu karena hasil konversi untung. Dikonversi Rezeki. rezeki Yakin. yang dikonversi itu ada yang kena untung, ada yang kena rugi. Hmm. Nah, yang saya masih ingat Kang Aji 91. Oh, Kang Aji 91 tuh naik ke Kurla sedikit lagi ke Kurnas, dia nanggung. agak nanggung. Akhirnya Hmm. nggak tuntas, nggak tuntas. Kalau Oh, saya habis mata kuliah, Kang Hmm. Aji tuh yang ini. Kebetulan oh saya tahu gitu. karena sama-sama orang Garut. Tapi Satu akhirnya jadi SD kurla lagi. ya? Kang Haji jadinya kurla Enggak, ya? Oh enggak? enggak. Kurnas enggak, Kurla enggak. Aduh kasihan banget. Tuh jadi Iya, kumaha itu? Kurnas enggak selesai. Hmm. Oh ya Allah. Padahal Kang Aji Rasa itu pinter ya. Waktu saya Iya, ospek itu dia saya ketua tahu. ta'arufnya kan gitu. Hmm, Udah bagus lah kan gitu. Iya. Tapi ya itu Secara mungkin sosial tadi juga Pak. dengan adik-adik tingkat beliau ngerangkul bagus banget. Bagus. Beliau ini Hmm. sangat inilah ya, momong gitu ya. Hmm. Ngomong ke Iya. angkatan kami juga ke angkatan 93 sangat inilah gitu. Dan sisi nama juga pas, Fani. Itu namanya Aji Rasa. Jadi pas lah di psikologi kan gitu. Iya. Namanya Aji Rasa Rasa ya, memang. karena psikologi harus punya chemistry hati. Nah kan, hubungannya chemistry hati. Kalau sambungannya sama Edo tadi. Berarti ada kenangan indah. Selain target kuliah, target pasangan hidup. Dapat. Eta. Kadarullah ya. Kadarullah Allah memberikan jalan ilmu sekalian jalur teman hidup. Jalur jodoh. Jalur Jalur jodoh. jodoh. Oke, kalau aku Nah sih gitulah. sip boleh Kang. Nah kalau Ya. saya dulu kan sebenarnya nggak tujuannya awalnya zaman dulu tuh kan Kang angkatan kita tahun 90-an tuh yang ini itu kan insinyur.
dokter, insinyur gitu kan. Ya, Nah, ya. ya dulu tuh kan masih inget kan, wah insinyur tuh wah biasa lah gitu. Nah dulu kan saya masihnya zaman ABG, JBG dulu gitu, masih ke bawah-bawah lah mindsetnya tuh. Jadi dulu awal-awal tuh UMPTN saya nggak milih psikologi justru. Ngambilnya adalah teknik semua, karena pengen insinyur. Iya, nah terus orang tua sama guru BP bilang, ganti ini kenapa kamu ngambil teknik? Kamu tuh nggak cocok di teknik, kamu stres nanti, kata guru BP. Karena kamu tuh orangnya sosialis gitu, orangnya heboh gitu. Kamu kalau mau ngambilnya psikologi atau Vkom. Nah, kebetulan orang tua pun sama. Ayah saya tuh ngasih bayangan psikologi itu yang membuat inspirasi buat saya, dan tapi memberikan gambarannya yang menantang, Kang Suhana, Van. Tuh Gimana? ambil psikologi Unisba, sana. Kenapa gitu, Pak? Harus Unisba. Unisba THC lulus. Bukannya ngasih bayangan yang menyenangkan. Unisba teh susah lulus. Nah, banyak yang DO. Iya kan ya, Kang Sona ya? Kok Ya. banyak yang DO lah, akhirnya pindah universitas. Terus saya malah nggak ulang. Lah, terus susah lulus, kenapa disuruh masuk ke situ? Dan benang merahnya di ujungnya gini. Kalau teteh bisa masuk uni, baru lulus cepat 4 tahun, berarti kalau pas nanti pemilihan di swasta, teteh mau pilih Unisba nomor 1. Dan guru BP pun menyarankan, so gantiin ikutin, katanya kamu pasti akan enjoy. Alhamdulillah, jalan Allah ya, saya nurut sama orang tua gitu ya. Kan tadinya saya mau masuk STPDN. STPDN gugur di usia karena terlalu muda waktu itu. Harus nunggu 1 tahun lagi. Jadi kan saya sudah nazar waktu itu, kalau saya masuk STPDN, jadi saya dulu pengen berhijab. Kalau saya masuk STPDN, zaman dulu kan nggak boleh STPDN berhijab. Tapi kalau saya memang qadarullah berhijab, Allah ridhoi, berarti saya nggak masuk STPDN dan saya harus ngambil kuliah saat itu. Ya alhamdulillah Allah langsung juruskan ke Unisba gitu. Unisba yang sudah dikenal ditambah pendidikan agama kan. Ya alhamdulillah, terus masuk ke Unisba di psikologi, wah indah banget kan. Di psikologi mah mulai dari ta'arufnya aja. Apalagi kalau sana tahu sendiri kan, angkatan 93 yang cowoknya cuma sedikit, ceweknya banyak, malahan cowoknya yang ngejailin cewek gitu. Di mananya kan biasanya cewek yang jailin cowok. Pokoknya lucu. Akhirnya kuliah tuh jadi semakin semangat gitu ya, karena temen tadinya nggak sengaja jadi geng, yang tadinya duduknya deketan. Yang sekarang jadi geng saya tuh sama geng cowok, geng OG CS gitu ya, dan saya CS itu karena tadinya berawal duduknya deketan gitu ya. Akhirnya terus berjalan, ternyata setelah mengikuti kuliahan enak. Nah di situ saya langsung buat target, saya kalau gitu target 4 tahun selesai, supaya reward saya membahagiakan orang tua dapat, saya dapat sesuatu gitu ya. Nah udah yang jadi kecil tuh 4 tahun dulu yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah sih saya yang paling berkesan ketika kuliah itu support Bu Endang S yang saya tidak akan pernah lupa sampai sekarang. Pada saat mau sidang, beliau lagi sakit, inget gak Kang Suwana? Dulu lagi sakit kan beliau, lagi masuk rumah sakit, vertigo, tanda tangan kan harus pembimbing 1. Dan beliau itu mengizinkan sampai saya masuk ke ruangan saat beliau sakit, beliau tanda tangan. Kalau saya tidak ditanda tangan Bu Endang, saya delay itu sidang. Dan hanya saya didampingi pembimbing 2, Cenini itu kan pembimbing 2 kan nggak bisa punya kuasa apapun untuk bicara di dalam kan. Ya, dan akhirnya saya dikasih tahu, Bu Endang, kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Karena saya yakin kamu bisa memperjuangkan hasil tulisan kamu. Itu kata-katanya. Yang, aduh, Masya Allah, Bu Endang, saya selalu ingat selalu lah gimana beliau gitu ya membantu perwujudan. Nah, akhirnya selesai. Setelah selesai, iya ya, ternyata bener gitu. Jadi jadi orang psikologi itu enak. Ikutlah Kang Emil di Begawan. Dulu Kang Suwana inget ya? Ikutan lah proyek-proyek beliau, dan beliau tahu sendiri, beliau sangat memotivasi adik-adiknya untuk berkembang. Setelah ikut beliau 1 tahun, 97 saya lulus, alhamdulillah pas 4 tahun gitu ya, 98 saya ngikuti profesi. Nah di profesi lah mulai berkecimpung kan, wah indah banget kan profesi itu, yang kasuistik.
Ya. Nah, saya masih ingat dulu, Bu Eni ngomong gini, ganti ini, ari orang main profesi teh kurus, nah kamu tambah berkembang. Soalnya orang lain mah taksisnya nggak bisa makan, hari saya mah stres malah makan terus. Gitu. Ya udah berjalannya waktu, tapi akhirnya dijalani banyak kesan-kesannya gitu ya. Ditambah Unisbate punya keunikan kan, ada tangga batu yang bisa jadiin tempat nongkrong, bagi ngobrol, bagi rasa Dari psikologinya mah senang observasi dari sambil ngobrol, dari cari OP itu di Tangga Batu. bagi cari OP gitu. Nah kalau bicara masa OP, saya mah kan dulu anak-anak cewek psikologi mah karena senat itu ada pada nama teknik. Jadi orang teknik habis itu dirayuin buat bawa jadi OP. Iya benar. Karena senatnya kan senat psikologi ada pada depan sama teknik. Nah terus ya kesannya ya banyak ya. Gimana supportnya dari fakultas, gimana juga teman-teman, terus gayanya para dosen terhadap kita tuh selalu bagi saya friendly. Nah sampai sekarang saya menganggap sangat menghormati para dosen, tapi tetap punya kedekatan ya Kang Suana ya. Ingat nggak ya zaman-zaman dulu tuh dosen-dosen tuh selalu pokoknya deket gitu. Jadi kita teh walaupun susah tapi kita ngerasa deket. Jadi fakultas tuh bahkan suka dijadiin tempat istirahat, nongkrong di depan fakultas, ngobrol gitu ya. Gitu. Nah, mungkin itu sih dari saya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih titipan ya dari panitia. Ya. Apa katanya kesan atau rasa yang dirasakan oleh khususnya nih Tefani sama Kang Suhana membagi ilmu jadi dosen lah, jadi guru di alma mater sendiri nih. Gimana nih rasanya? Yang kesannya dan yang pasti gini sih Teh Gantini, karena kita ngajarnya, saya pribadi pasti Kang Suhana juga deh, karena kita ngajarnya di alma mater ya. Jadi jelas itu bukan sekedar tunai tugas kalau menurut saya, karena ada hati gitu. Jadi Masya Allah. Jadi kayak rasanya tuh kayak ngajarin adik sendiri atau bahkan anak sendiri gitu Teh. Karena karena apa ya, mungkin bagian dari keluarga, katanya jadi kayak keluarga ya. Bukan orang lain gitu. Jadi sebenarnya punya nih adik-adik aku nih harus maju, anak-anak aku dan pokoknya apa ya Teh, aku mah rasanya sayang gitu sama fakultas gitu ya, karena kayak aku pernah diledekin sih Teh, karena aku kan S1 di Unisba, S2 di Unisba, kerja di Unisba. Jadi sampai diledekin hidup mati buat Unisba gitu katanya. Tidak bisa ke lain hati, nggak apa-apa gitu, emang udah cinta mati. Tahu itu atau nggak independen nggak ngerti juga ya. Tapi intinya tapi pokoknya apa ya, lebih dengan kita ngajar di alma mater sendiri itu lebih, kalau menurut saya sih lebih all out ya, karena kita juga ngerasanya ngajarin keluarga sendiri, bagi ilmu ke rumah sendiri ya. Gitu Teh. Mangga kalau Kang Suhana. Oke, Kang Suhana. Ya, barangkali hal yang itunya mah sama, cuma mungkin dalam relasi ya, Gan. Ya. Mungkin kayak teman saya kan yang tadi saya sebutin, ketika dia ngajar di Universitas Medan Area, dia leluasa ya. Nggak ada sungkan-sungkan gitu ya. Kalau kita kan koleganya itu dosen tadinya kan. Nah itu yang jadi iya gitu. Itu ya yang ini. Tapi alhamdulillah Kang Agus almarhum kan, dia dosen wali, kemudian ya dia juga tidak menempatkan diri, tidak seperti gitu ya, bisa mengayomi, membuat kita untuk ini. Cuma ya kadang-kadang yang diarahkannya aja tidak terarahkan gitu. Aku kan orang yang aku kan orang unik. Nggak apa-apa, uniknya selama punya prestasi. Kan buktinya sekarang jadi wadek ya, Pan ya? Iya betul. Tidak harus selalu conforming, tapi yang penting organize-nya bagus. Itu aja yang ininya, yang Pan ya, yang agak sungkan gitu kan. Ada perasaan itu kan gitu. Ya, karena mungkin mau nggak mau kan kita dulu juga walaupun dekat tetap ada beda ya. Ininya menghormati beliau, jaraknya tuh tetap ada gitu. Sementara mungkin jadi dosen sebenarnya jadi setara, tapi ya Indonesia lah, orang timur ya, tetap menjunjung, menghormati ya. Menghormati. Tapi alhamdulillah ya, Kang Suhana tuh udah berapa puluh tahun ya? Di fakultas? 22. Masya Allah, serius? Iya.
Nggak kerasa Wah, ya dari tahun beneran ini 2000. Pak kesyukuran. Up. Masya Allah, luar biasa. 22 ya? 22 tahun. Nggak kerasa. Fani juga nggak kerasa, udah lebih Fani 10 berapa tahun. tahun, Fani. Pak? Saya 12 tahun. Tuh, Wih, udah 12 Mas Al. tahun. Oh ya, Fani juga nggak kerasa ya. Asa dulu sering dihubungi sama Fani, kayaknya biasa aja gitu ya. Masih Iya. baru kemarin itu maksud saya. Asa baru kemarin ternyata udah 12 tahun ya. Iya. Kita tuh kan sempat Fani dulu. Iya. Saya ngisi acara lah kalau nggak salah. Fani jadi host kan. Iya. Asa baru kemarin, ternyata 12 tahun. Tahun 2010 deh Teh itu tuh. Nggak kerasa Mulai masuk. tahun yang lalu itu. Teh. Iya ya. 12 tahun yang lalu berarti kan? Iya. Iya. Oke. Nah, terus mungkin ini biar Edo nggak senyum-senyum doang. Kita ke yang ini dulu deh. Kasihan dia senyum-senyum doang. pengen Dok, pengen bebas pengen nanya dong, sih teh sama teh pengen nanya ke Teh Fani. Walaupun ada Tante Sana, dulu pernah jadi dosen sama Teh Fani. Nggak apa-apa, beliau baik. Bukan macan. Pengen nanya sih teh ke Teh Fani, penasaran. Nah, sok, tanya sok. Kan Teh Fani S1 Unisba teh, Hmm. S2 Unisba gitu ya. Kerja di Unisba. Ada rencana S3. Ayo, suami itu kan. S3 di Unisba juga katanya teh. Enggak. Sedang S3 di UI. Ya ke Depok, ke U. Oh, Masya Allah. Oh, kirain di Unisba juga Lagi gitu teh. S3, Maksudnya cinta Enggak. mati di Unisba, jadi semuanya di Unisba gitu. Kalau aku juga udah fix itu cinta mati hidup matiku di Unisba kalau kayak gitu. Logo Unisba masih Kabah gitu tuh udah ganti teh. Masih. Jangan ikut-ikutan zaman now mengganti logo. Saya ganti. Ya barangkali kan. Ya, Barangkali ya. pengen diedit sedikit gitu. Aku mah nggak pernah lupa sama Edo ketika wisuda dia bikin puisi buat Bu Suci. Oh, Masya Allah. Itu mah kayaknya dalam satu dekade, berapa dekade kayaknya cuma dia doang deh yang bisa proses. Luar biasa. Nah, itu juga cinta mati kayaknya. Sebenarnya ada sedikit rasa sih. Ah, Cuman Bu Suci udah lahir duluan, jadi saya mikir lagi teh. Soalnya aku dari hati pisan, Edo. berarti tidak bisa mencintai, cukup mengagumi ya. Cukup Iya betul. Jangan-jangan Saya kamu juga. ada bikin film apa mungkin segala macam berhubung kamu anak kajian sinema buat Bu Suci ada nggak? Waduh. Ada sih, cuman saya simpen di memori pikiran saya teh. Aduh. Waduh. Jangan di hati ya, bahaya ya. Di hati mah kayak bawa mimpi. Terus nanti terngiang-ngiang. Nanti tiba-tiba manggil nama istri ngambek. Edo, Oke, sekarang masih ada 2 pertanyaan. Dari Edo dulu ya. Dok, punya masukankah atau ide atau pikiran dari dirimu ke fakultas? Maaf ya, aku punya iklan tuh di belakangan, Abul. aku Mungkin ini sih teh, apa namanya kan sekarang udah era digital ya teh. Nah, Bikin nggak usah lagi ada fakultas psikologi yang gedungnya nggak usah ada, semuanya dibikin online aja gitu. Kan kalau ada gedung teh harus maintenance, bayar listrik gitu ya teh. Nah nanti mah udah online aja semua, jadi semuanya di rumah gitu. Itu sih. ini salah satu contoh kayaknya yang menikmati sistem online nih kayaknya Edo nih. ya. Iya tuh teh. Menikmati online ya. Iya. Karena kayaknya ke depan kampus gitu ya teh. Ke depan kayaknya atau hybrid sih teh. Nggak tahu, walau alam nih, kalau kita ngelihat banyak perkembangan digital kan memang arahnya semua ke digital ya. Kayak sekarang udah ada lagi metaverse. Metaverse itu sangat luar biasa banget itu. Malahan semakin udah canggih lagi. Cuman kalau masalah pendidikan, dunia pendidikan, kalau saya pribadi sih, apa ya, ini saya masukkan juga ke fakultas gitu ya. Kalaupun misalnya negara menetapkan sebuah aturan untuk online, ya bagi saya pribadi sih, sebagai orang psikologi yang berada di kiprah umum, yang sering menerima keluhan emak-emak ya, kan sering curhat gitu ya, banyak yang kliennya emak-emak, tetap sih
butuh media pertemuan. Oh, Karena banyak stres anak itu, walaupun udah kuliah loh ya, udah kuliah, ketika tidak pernah ketemu temennya, walaupun mereka ketemu di Zoom, mereka tuh ada rasa hampa, Iya. ada oh, kehampaan psikologis. Jadi saran saya sih tetap aja kalau saya boleh menyarankan, walaupun misalnya tidak boleh offline, sewaktu-waktu misalnya seminggu sekali atau berapa ini diatur beberapa pertemuan gitu. Misalkan di dalam kasus-kasus tertentu materi-materi perkuliahan yang bisa ketemu. Karena itu tuh obat. Ya kayak kita lah ya, kalau lagi musim-musim ketemu teman-teman hahaha nih doang, sebenarnya kesalahannya mah belum keselesain. Itu akan ya. membantu gitu. Walaupun walau alam ke depan ini Kementerian Pendidikan kita mau arahnya kemana gitu ya. Ya kita sih berdoa sih adalah pandeminya ini yang Allah bukakan secepatnya rahasianya ya, rahasia Allah sebenarnya ya ini ya. Masalah pandemi yang semakin ke sini berubah. Sementara negara maju sudah merubah, ini sudah bukan pandemi lagi. Bahkan Ya. mereka sudah menganggap hal yang biasa. Nah, semoga Indonesia pun perkembangannya ke situ. Kalau masukan saya terhadap fakultas gitu. Nah, kalau diri pribadi mah harapan mah jangan online terus. Walaupun suatu waktu mungkin walaupun misalkan 80% online, 20% adalah supaya ya chemistry dibilang dada manusia itu kan butuh sosial. Sosial itu tidak bisa terbentuk hanya lewat begini. Ya kecuali orang itu bisa membangun approach ya, approach online-nya harus sanggup. Tapi kan kalau enggak, kayak contoh lah Zoom. Zoom itu di awal misalnya tidak boleh tutup kamera. Enggak, gue ada yang tutup kamera. Teman saya ada yang jadi dosen, satu kali tegan malah saya nu stres kunaon. Titik 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 titik. Jadi disuruh nggak boleh tutup kamera, tetap tutup kamera. Udah gitu nggak pakai foto. Jadi yang dilihat titik-titik Zoom gitu. Kalau bagi saya berharap satu ke depan ya ada perubahan signifikan yang lebih baik. Jangan sampai terputus kecerdasan emosional spiritual para generasi mendatang ya. Karena banyak keberhasilan itu dari pertemuan yang kadang walaupun berantem gitu ya, kesel sama dosen atau kesel sama teman, tapi punya makna ketika problem solvingnya gitu. Beda lah gitu kalau yang saya rasakan. Dan mama itu pun merasakan, anak saya udah kuliah, dia tetap tidak menikmati karena mungkin kuliah sebelumnya kan malahan lebih banyak ketemu sama kongkow ya. Oh, Sambil iya. nungguin Iya. jam kuliah, dia mungkin nongkrong ngopi, jajan gitu di kampusnya. Terus sekarang kan sementara online dia ketemu sama emaknya stres misalkan sama adiknya karena adiknya kuliah itu juga online. Nah itu Teh, sebenarnya sih kalau pribadi sih kurang sehat gitu. oh, anak teteh udah kuliah berteh? Anak Bukannya saya kan angkatan 2011, anak saya masih kecil loh teh, 2 tahun. Kok angkatan 2011 udah kuliah anaknya ya? gua anak kodok-kodok. Nah enaknya ngobrol sama angkatan yang fresh itu begitu, percaya weh. Si Karena langsung minum. Aduh, gitu aja sih. Kalau Kang Suana sama Fani gimana masukan ke fakultas kira-kira? Kang Wadek dulu, Kang Wadek. Kang Wadek justru lagi ini ngebayangin program kerja kayaknya. Nah, justru saya lagi mikirin pertanyaannya Edo kan gitu, yang meminta sekolah online full gitu kan. Mungkin dari kajian sinema memang nikmat ya kita masuk di movie kan gitu. Kalau kalau saya generasi kolonial mah kan asli teu nyaman kan gitu di Gak depan nyaman ya kalau kamera kan gitu. kolonial, kecuali mungkin generasi sekarang ya, yang sudah masuk digital dari awal. Iya. Sama saya kadang-kadang mikirin model di sini ya, model di ngobrol di sini, ini aturannya gimana ya kan gitu. Takutnya ada aturan main yang saya nggak tahu kan di aturan-aturannya Iya. gitu. Misalkan Ya mudah-mudahan tiba-tiba ini Bapak kosong Wadek, boleh enggak kan gitu. Bapak Wadek menyusun sebuah sistem pembelajaran yang lebih luar biasa dibanding yang lain. Kan boleh Apa kan? ya? Kurikulum dari Diknas, dari kementerian, tapi punya metode pembelajaran yang unik gitu. Kan boleh kan? Artinya diramu. Ya. Ya kayak tadi nggak boleh offline, tapi kan suatu waktu
ada pertemuan yang memang minimal ketemu lah. Karena kan banyak beberapa mahasiswa yang lagi skripsi, itu kan walaupun kalau dulu kan deg-degan ketemu dosen nih, mau skripsi. Kalau sekarang, saya beberapa banyak yang mau curhat, deg-degan karena nggak dijawab-jawab WA. Ngirimin file untuk diedit, untuk di-review, tapi nggak dijawab-jawab WA. Nggak tahu gimana hasilnya. Nah, itu kan itulah keunikannya ini ya, lewat digital tuh seperti itu. Ya Pak Wadek ya, Pak Wadek nih kayaknya lagi loading depan. Nah, saya lagi mikir gini tadi terkait dengan pertanyaan Edo, kemudian analisanya Teh Ganti nih tentang situasi generasi berikutnya. Artinya kan ada di kelemahan pada spiritual. Ya, memang betul, Ruhudin memang harus agak kenceng kan gitu. Ya. Ruhudinnya, karena sekarang itu banyak Muslim yang tidak punya masjid. Nah, ya, jadi banyak torekot, ikut-ikut torekot. Mau ditutup kan? Madrasah mau ditutup. Dan sekarang mah torekotnya itu baru-baru, torekot Instagramnya, torekot Facebookia kan gitu. Jadi belajarnya di situ kan gitu. Jadi banyak belajar di situ. Nah mungkin yang harus diatur atau ini kan ya itulah ya kan gitu, penanaman Ruhudin yang lebih karena lebih kalau sama teknologi mungkin Pannya. Jadi memang spiritual bagus, masalah besar apapun kan tetap dia bisa handling ya. Tapi kalau emosional spiritualnya nggak bagus, secara EQ-nya SQ, sekarang kan EQ sama SQ yang dibutuhin. Yang paling berat nih kayak sekarang kan, zaman dulu kita mau Ramadan pusing karena PPKM full kan, nggak boleh ketemu dan nggak boleh kemana-mana. Sekarang kan harga naik melambung dari mulai BBM sama makan minyak dan sebagainya, itu kan butuh spiritual banget. Nah sekarang anak-anak pun sama, udah mulai offline, tiba-tiba di online kan lagi. Itu tuh permainan psikologis yang sangat dibutuhkan kehambelan. Nah itu persiapan untuk mereka humble itu yang sangat dibutuhkan gitu zaman sekarang. Kalau dulu humble-nya itu tercipta karena sosialisasi. Kita dengan teman, kita dengan dosen, yang tiba-tiba beda pendapat dengan dosen pas nyusun apa, atau ngasih tugas apa, kita pendapat beda dengan teman, dengan kakak tingkat, itu kan humble. Akhirnya terbentuk untuk humble menghadapi cobaan. Sekarang kan, ya itu tadi ketangsuhan, ngelihatnya by media digital yang juga dia mungkin beda pemahaman, itu yang bahaya. Nah, kita tuh punya waktu cuma tinggal 5 menit. Jadi tinggal Teh Fani, setelah itu baru masukkan terhadap IKA. IKA Papua. Ya, Evan? Kalau harapan terhadap fakultas sih sebenarnya, kalau sekarang kan fakultas juga udah mulai sebenarnya kayak penyusunan kurikulumnya dan kemudian penyusunan metode belajar segala macam, sebenarnya sudah sangat mengikuti aturan dari pemerintah, mengikuti perkembangan zaman dan kemudian kebutuhan pasar dan juga kebutuhan masyarakat ya Teh Ganti ini. Jadi sebenarnya insya Allah mah kalau saya sebagai pengajar aja itu optimis dengan kepengurusan fakultas yang sekarang itu untuk pemenuhan. Apalagi kami sekarang wadeknya Kang Suhana ya. Ya kan dekannya Bu Dewi, wadek satunya Bu Temi, wadek duanya Bu Lilim, wadek insya Allah itu akan bersinergi untuk mencapai target-target yang memang dibutuhkan. Tapi memang khususnya mungkin untuk ikatan alumni sih Teh Ganti ini sebenarnya memang kita tuh perlu banget ya kayak keluar gitu. Kita keluar bahwa maksudnya masyarakat di Indonesia maupun di level lokal, di negara maupun sampai internasional tuh sampai tahu lulusan itu seperti apa. Karena sebenarnya Teh Ganti ini ya kalau aku boleh sharing, lulusan Unisba teh diperhitungkan loh di luar gitu kan. Tapi kadang-kadang kayak mungkin wadahnya nggak ada. Atau kadang yang kayak aku kan maksudnya gini, ketika saya sekolah sekolah studi lanjut ini kan juga banyak ikut kuliah anak S1 di UI gitu. Maksudnya dan sebenarnya kita teh punya kualitas yang juga nggak kalah gitu loh. Mahasiswa kita juga seperti itu, tapi kadang-kadang suka mungkin karena di psikologi itu kebanyakan di feedback gitu ya Teh Ganti ini. Jadi dulu kan feedbacknya banyak banget. Apalagi pas psikodiagnostik kan, psikodiagnostik tuh salah dikit langsung kan
Terus udah gitu kan kita juga banyak metode pengambilan SKS gue nggak mudah kan. Kalau Ya, satu Google nggak bisa langsung lanjut, harus diulang dulu. Ini ya, bang itu juga salah satu pendidikan jiwa ya. Untuk ya. sungguh-sungguh belajar, tidak boleh mengabaikan satu mata kuliah apapun gitu. Ya, jadi mudah-mudahan sih dari wadah Ika Faps itu kita bisa punya apa ya, punya seperti tempat untuk alumni-alumni kita untuk unjuk diri, untuk apa ya, mengoptimalkan potensi-potensi mereka gitu. Karena kita sebenarnya tuh nggak, kita punya potensi yang sama bagus dan sama hebatnya sama yang lain gitu loh. Itu harapan aku sih gitu ke Teh Gantini. Oke, saya setuju sih dengan omongan Fani tadi. Fakultas Unisba itu justru punya kualitas yang lebih baik. Punya orang melihat karena swasta gitu ya dibandingkan dengan negerinya. Saya punya kebanggaan sebenarnya ini contoh bukan saya membanggakan diri tapi adalah saya bangga dengan Unisbanya. Mm-mm. Saya dapat satu proyek kementerian itu tentang asesmen ya. Si dirjennya tuh ngomong gini, kalau saya mau mengatur kamu dengan pola kerja kamu, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, saya nggak bisa. Psikologi itu sudah punya aturan. Contoh, psikotes 4 jam. Bapak nggak boleh atur saya jadi 2 jam. Mm-mm. Saya nggak peduli, karena saya dulu selalu mikir, kode etik tuh tidak boleh dilabrak, kecuali untuk psikotes ya, kecuali training sih boleh kita rubah-rubah gitu ya. Itu akhirnya, pada pikiran saya kan, psikodiagnostik kita kuat kan? Iya, Kita mengolah data, kita mengambil hasil apa ya, hasil observasi dan sebagainya itu sangat dalam dari dulu kan. Nah, jadi pada saat memberikan hasil report, satu yang buat saya bahagia, ada kalimat dari beberapa direktur tuh ngomong gini, inilah psikolog yang baru saya temui dengan kualitas yang benar-benar psikolog. Karena isi tulisan Cece, aku gitu kan panggilnya Cegan itu sama dengan yang kami nilai. Direktur itu kan tahu iya. Eselon 2 kan tahu eselon 3, eselon 3 kan tahu eselon 4 kan. Jadi kalau saya salah menilai, mereka akan tanda tanya. Dia nanya, kamu lulusan mana? Unisba, saya dengan bangga. Wah, Unisba itu yang di Bandung itu ya, yang suka Universitas Islam. Iya. Dan saya ulang-ulang, saya dari Unisba bangga Pak, karena kami kuat di diagnostik dan mohon maaf kalau saya terlalu saklek pada saat metode pengambilan data. Ya, Mereka langsung bilang, nih, baguslah, Unisba boleh dipertanggungjawabkan psikologinya. Di ya, situ saya bangga. Ya, jadi mungkin saya juga menyarankan sama untuk Ika buat metode apa media ya. ya, Media yang bisa kita itu bersinergi karena kan angkatan kita beraneka ragam, ada yang memang fokus di industri, ada yang fokus di pendidikan, ada yang fokus sosial, ada yang fokus di klinis. Nah, itu kan kalau ketemu tuh indah banget gitu. ya. Kolaborasi yang sangat bagus dan minimal menumbuhkan kepedean. Betul, Teh. Kepedean untuk tampil di depan umum. Betul. Karena di penerimaan karyawan itu kalau dia pintar nggak pede tetap gugur gitu Iya, ya mungkin saran saya juga sama ke Ika mungkin ada media iya, program lah gitu ya yang iya, bisa mengumpulkan beberapa alumni yang beraneka ragam jurusannya iya, dan apalagi angkatan baru nih sekarang kan metodenya beda tuh kan iya, bisa saling sharing tuh ya iya, kalau belum bisa ketemu langsung bisa lewat Zoom ya iya. gitu insya Allah sih Zoom juga bisa ini. Nah, sebagai penutup Kang Suhana, mangga Kang Suhana, gimana Kang Suhana masukan kepada Ika? Untuk Ika barangkali ya, yang tadi seperti kalau Teh Gantini itu kan di proses menjalankan profesi sehingga masyarakat tahu persis alumni, oh ini lulusan Unisba. Nah Ya, kalau Ika mungkin boleh Ika mengambil salah satu peran atau bagian yang bisa berkontribusi pada masyarakat tentunya ya, ya. terutama untuk merubah perilaku Hmm. masyarakat misalkan. Perilaku berkendara, perilaku buang Nah, sampah dan perilaku lain-lain. Ika harus punya bagian dari situ kan gitu. Misalkan kalau saya sih mau ngambil amalannya itu ini mah pribadi ya cita-cita. Ambil amalan saya mah mau jadi tukang mandiin jenazah gitu. Masya Allah. Karena orang yang mau begitu tuh udah jarang sekarang kan gitu Ya, ya. iya. Amalan saya mau ngambil itu. Nah, itu contoh lah kan gitu. Kalau Ika kan dalam bentuk komunitas, eh, ambillah satu peran untuk masyarakat Iya. kan gitu. Mau merubah perilaku yang mana kan gitu. Itu concern Iya. di situ gitu. Iya. Itu Nah, paling. ini mungkin mudah-mudahan jadi masukan buat pengurus Ika yang sekarang lebih luar biasa ya. Kita pasukan dari orang-orang lama seperti itu. Nah, Edo pemikiran anak muda nih, zaman Milenial, digital.
Coba masukkan ke Ika gimana. Kalau kita kan pikirannya udah 40 tahun ke atas tuh pikirannya adalah akhirat gitu ya. Iya, iya, udah erat ya. Udah erat. Yang Sama bener sih saya juga. apa yang kita lakukan tuh benar-benar tabungan akhirat, berbagi pada orang, manfaat lah gitu. Nah, Edo gimana, Dok? Ada masukan biasanya kita brilian nih yang lebih muda. Ya sama, saya juga memikirkan akhirat juga sih sebenarnya. Oh, iya. Jadi tidak hanya yang tua, yang muda-muda juga gitu. Jadi Bukan, kalau Dok, kirain Ya. teh, Dok, ya kirain ya teh kamu kan, mau mikirin Bu Suci aja. Kirain kamu mikirin Bu Suci aja. Ternyata mikirin akhirat juga. iya, terus saya, iya tukang. Jadi kalau dari kalau dari saya mah untuk Ika sih Akang Teteh, jadi kan sebenarnya pertama ya setuju dengan Kang Teteh semua. Jadi ya saling menjaga nama pertama di industri, di tempat kerja kita berada lah, itu yang pertama. Nah yang kedua, kelihatannya akan bagus juga kalau kita melakukan diskusi-diskusi yang memang multidisiplin ilmu gitu. Jadi tidak hanya psikologi, tapi gimana psikologi berperan dalam dunia digital, bagaimana psikologi berperan dalam dunia industri atau sektor-sektor lainnya gitu teh. Jadi diskusi-diskusi yang benar-benar tidak hanya dari sudut pandang psikologi, tapi dari sudut pandang berbagai macam ilmu gitu teh. Nah, harapannya Ika bisa bikin event-event seperti itu sih. Sip. Oke, thanks, Edo. Oke, Akang Teteh, ini teh waktunya sudah pas banget jam 8. Jadi bukan tidak sayang, masih kangen pengen ngobrol, cuman waktu kita hanya 1 jam dan mudah-mudahan pertemuan kita bisa menjadi pertemuan yang berharga ya untuk kita berempat, khususnya untuk Ika Papsi dan juga untuk sahabat-sahabat semua. Saya di sini tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih yang sudah gabung di acara kita hari ini. Terima kasih juga untuk respon-responnya yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ke depan dengan waktu yang berbeda, dengan pola yang berbeda, kita bisa ketemu lagi baik secara online maupun offline. Mudah-mudahan pertemuan setiap yang kita lakukan adalah berharga dan selalu diridhoi Allah, sehingga membawa hidup kita semakin berkah ke depan, baik untuk Ika Papsi yang sudah menjadi wadah pertemuan ini, dan buat kita berempat yang juga sudah menyempatkan ya, karena kan apapun juga kalau orang bilang sibuk mah sibuk, tergantung niat gitu ya, sudah menyempatkan, memantaskan diri bertemu berempat untuk berbagi. Hastu nuhun semuanya, dan semoga kita bisa ketemu lagi sehat selalu. Mohon maaf lahir batin karena kita akan masuk Ramadan. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan lahir batin dan kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Kang Suhana, selamat untuk posisi wadeknya di antosan traktirannya ya, Van ya. Fani juga tetap semangat luar biasa jadi dosen muda yang sangat luar biasa, dan juga Edo sebagai generasi muda yang selalu membawa semangat digitalisnya ya, pikiran dunia zaman now yang lebih oke, sehingga menambah asupan-asupan buat para yang sepuh-sepuh ya, atau bagi siapapun. Oke, saya undur diri di sini sebagai teman-teman dari perwakilan dari Ika Papsi Unisba. Semoga pertemuan ini membawakan hikmah untuk siapapun. Selamat melanjutkan istirahat, dan mudah-mudahan bisa sehat walafiat bertemu dengan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Ya. Sama-sama. Tadi ini ada teh. Ya. Teh ganti ini. Iya, ya Pan. Ya, ini ada titipan turut berduka cita buat Sani Septian Sesat. Ibundanya Sani itu sudah berpulang. Jadi kita mudah-mudahan dilapangkan kuburnya dan keluarganya diberikan ketenangan dan kesabaran ya. Oke, nuhun. Nuhun ya, Pan. Ya, oke. Dadah, Pan. Sehat selalu. Assalamualaikum.